Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat siang menjelang sore untuk rekan-rekan guru sekalian. Pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Bapak Ibu ya, terkait selamat 100% SKV 1 P2 P3 aman ya. Final kondisi 193.954 guru lulus PG, P1 lolos ASN P3K 2022 dan dua nasib berbeda ya, P1 di 2023, P2 dan P3 menunggu kelulusan. P1 tanpa formasi statusnya sudah dikunci, jenis PTK Dapodik wajib linier. Untuk P1 tanpa formasi nantinya diseleksi P3K guru di tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut ya ke informasinya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami Bapak Ibu ya. Jadi di sini kami akan membahas lebih spesifik ya terkait final kondisi 193.954 guru lulus PG, P1 lolos ASN P3K 2022 yang mana penempatannya nanti itu dilaksanakan di tahun 2023. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu perlu memahami bahwa tahun 2023 ya, selamat ya untuk P1, P2, P3, P4 ya 100% SK di tangan ya. Untuk yang sudah lulus, final kondisi 193.954 guru lulus PG, P1 lolos ASN tahun 2023 Bapak Ibu ya. Nah, jadi bukan ASN 2023 tapi 2022. Yang pertama adalah di sini kita akan mengklasifikasikan bahwasanya ada dua kategori P1 yang berbeda nasib di tahun 2023. Yang mana untuk 127.621 guru P1 itu dipastikan 100% diangkat menjadi ASN di tahun depan ya 2023 setelah mendapatkan penempatan di SSC ASN tahun 2022. Jadi untuk formasi tahun 2022 itu memastikan bahwasanya ada 127.621 guru P1 Bapak Ibu ya. Guru P1 dipastikan 100% diangkat menjadi ASN untuk formasi tahun ini atau 2022, tapi nantinya penempatan pengangkatannya itu di tahun depan ya. Itu kalau kita lihat jadwal resmi yang pernah diposting oleh Panselnas itu sekitar bulan Februari ya, bulan Februari. Dan untuk pengisian DRH dan penetapan NIP-nya itu di bulan Maret. Berarti kemungkinan besar mendapatkan sekolah penempatan dalam artian resmi menjadi guru ASN, mendapatkan SK itu lewat itu sekitaran bulan Maret April sepertinya Bapak Ibu ya, kalau kita merujuk di jadwal resmi dari Panselnas. Kemudian kalau kita melihat di sini ada dua kategori P1 berbeda nasib ya. Nah, maksudnya memang ya untuk kategori P1 ini ada beberapa kategori yang menyebabkan ada yang langsung diangkat di tahun 2022 karena mendapatkan penempatan, dan ada yang kembali memiliki status baru yaitu P1 tanpa formasi di tahun 2022. Nah, untuk P1 tanpa formasi di tahun 2022 itu nantinya di tahun 2023 itu akan dimulai proses ya, akan ada proses perjuangan kembali dari Kemendikbudristek bagaimana mengcover 65.000 lebih ya guru lulus PG yang belum mendapatkan penempatan. Sedangkan yang 127.621 sisa pemberkasan di tahun 2023 sekaligus penerbitan NIP Bapak Ibu ya. Itulah yang dikatakan dua kategori P1 berbeda nasib di tahun 2023 pastinya. Kemudian yang kedua, P1 tanpa formasi di 2023, status P1 sudah dikunci menjadi prioritas di 2023. Kabar bahagianya Bapak Ibu ya untuk P1 tanpa formasi nantinya di tahun 2023, menurut dari informasi yang sudah sering diutarakan oleh Kemendikbud bahwasanya status P1 itu tidak ada
status P1 Bapak Ibu itu tidak akan hangus ya, itu tidak akan hangus di tahun depan atau tetap dipergunakan di tahun 2023. Artinya apa? Artinya P1 tanpa formasi itu akan diupayakan dituntaskan oleh Kemendikbudristek di tahun 2023. Dalam artian ini status P1 Bapak Ibu itu sudah dikunci. Saya ulangi ya, status P1 Bapak Ibu itu sudah dikunci menjadi prioritas di tahun 2023 nanti Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian yang C, P2, P3, P4 kelulusan akan diumumkan di bulan Februari Maret 2023 sesuai jadwal dari Panselnas. Bapak Ibu perlu pahami, untuk pengumuman P1, P2, P3, P4 itu tidak diumumkan di tahun 2022 tapi diumumkan di tahun 2023. Sebagaimana kalau kita memperhatikan jadwal yang ada di sini Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita perhatikan jadwal yang ada di sini, Bapak Ibu bisa melihat di poin ke-15 ya, di sini yang kami tandai. Pengumuman hasil seleksi untuk V1, V2, V3 dan pelamar umum itu dimulai tanggal 2 sampai dengan 3 Februari 2023 Bapak Ibu. Setelah itu akan ada masa sangga di tanggal 4 sampai 6 Februari, jawab sangga di tanggal 7 sampai 13 Februari dan pengumuman final atau pengumuman pasca sangga itu 20 sampai dengan 21 Februari 2023. Nah, di sini nantinya Bapak Ibu akan secara final ditetapkan bahwa Bapak Ibu lolos mengisi formasi ya. Nah, setelah itu, setelah pengumuman kelulusan, nantinya di bulan Februari hingga Maret, tepatnya di tanggal 22 Februari sampai 13 Maret 2023, itu akan ada pengisian DRH NIP3K ya. Jadi nantinya Bapak Ibu yang sudah lolos menjadi ASN ya, ada keterangan lulus di SSC ASN P1, P2, P3 itu akan melakukan pengisian DRH itu paling lambat di tanggal 22 Februari sampai dengan 13 Maret 2023. Kemudian nantinya usul penetapan NIP P3K 7 sampai 31 Maret 2023. Jadi penetapan NIP-nya itu baru berlangsung di tanggal 7 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023. Jadi kalau admin mengambil kesimpulan, berarti Bapak Ibu nantinya baru mendapatkan SK atau penyerahan SK itu kita bisa menghitung di kisaran Maret, April, Mei, Juni Bapak Ibu ya. Nanti ya kemungkinan besar setiap daerah mungkin akan berbeda-beda jadwal penyerahan SK P3K untuk formasi tahun 2022 kemarin Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, nantinya Bapak Ibu di bulan-bulan Februari nantinya di akun SSC ASN Bapak Ibu itu akan muncul ya. Kalau misalkan keterangannya selamat Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2022, berarti Bapak Ibu dinyatakan lolos menjadi ASN dan Bapak Ibu akan mendapatkan penempatan. Nah, nantinya disitulah Bapak Ibu akan diinstruksikan tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu yang sudah muncul di SSCIS-nya nanti keterangan selamat Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2021. Nantinya Bapak Ibu itu tahapan berikutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup. Nah, pertanyaannya sekarang kapan ini pengumumannya keluar? Nah, ini kita menunggu di bulan Februari Bapak Ibu sekalian ya. Sedangkan ketika Bapak Ibu, anggaplah misalkan Bapak Ibu melakukan sanggah ya, tadinya Bapak Ibu tidak lolos, tapi setelah melakukan sanggah ternyata Bapak Ibu berhasil, akan muncul keterangan ya. Kalau misalkan hasil sanggahnya, hasil prasanggah menyatakan Anda lolos seleksi P3K Guru tahun 2022. Hasil akhir akan diumumkan pada masa sanggah berakhir. Perubahan hasil kelulusan dikarenakan sanggah dapat terjadi. Nah, seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi nantinya pengumuman di tanggal 23 itu masih bisa berubah di tanggal 20 sampai 21 Februari Bapak Ibu ya. Karena pengumuman finalnya itu tanggal 20 sampai 21 Februari setelah hasil sanggah dan jawab sanggah dan pengumuman hasil prasanggah, seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.